bersyukur, kami berterima kasih dan kami bersukacita Tuhan atas segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan, atas segala rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama Tuhan, kami mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengeluarkan suara kami Tuhan, kami ingin bergairah kembali Tuhan dalam Engkau Tuhan, bersama-sama sukacita Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Ada sukacita? Allah itu baik. Haleluya. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita tetapkan. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dan itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya.
Adil dan benar jalanmu.
suku, bangsa boleh datang kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya kami tahu Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini, yang sudah mengerti dan sudah tahu bahwa kami senantiasa mau menyembah Engkau. Sebab pada waktunya Tuhan, kami akan melihat segala bangsa akan datang kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Bapa, buat kami tetap setia, tetap tekun untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau jadikan untuk senantiasa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan menikmati, mendengar akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus beri kami hikmat, beri kami pengertian, pengetahuan, pewahyuan yang daripada Tuhan. Kami mau firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh semakin kami kenal Tuhan, semakin kami tahu. Jika kami boleh saja, bukan saja menjadi pendengar daripada firman-Mu, tapi kami rindu untuk melakukan setiap firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berikan hati kami hati yang lapar haus akan Tuhan, supaya kebenaran itu sungguh-sungguh akan membuat hidup kami dimerdekakan di dalam Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita semua yang beribadah hari ini, kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Kalau kita rindu Dia hadir melalui pujian penyembah yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang penyembahan sejati. Mari sama-sama katakan bersama, penyembahan sejati. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan jadi dasar landasan kita untuk mengerti akan tema ini di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-22, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-23 dan bergantian sampai dengan ayat 27. Oke ya. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab kita seorang yang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamal-amali mukanya yang sebenarnya di cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Tetapi jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang murni dan yang akan bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yang ikhtiatu dan jaga dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, penyembahan kepada Tuhan membuat kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan mengalami hadirat, kuasa, kasih daripada Tuhan. Nah, manusia, Bapak Ibu Saudara, diciptakan sebagai makhluk penyembah. Jadi sejak dari mulanya Tuhan menciptakan kita ini makhluk yang menyembah. Cuma persoalannya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita memiliki dua pilihan. Pilihannya kita tetap menjadi penyembah Tuhan, atau kita menjadi penyembah iblis atau setan. Ya. Nah, jadi penyembahan itu harus didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Dan penyembahan itu juga akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya, jadi penyembahan ini luas, Bapak Ibu Saudara.
Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, saya langsung kepada topik. Seringkali kita menganggap bahwa penyembahan itu bicara tentang lagu, tentang musik, atau tentang nada, dan juga yang berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Misalnya kalau ibadah dalam gereja, kalau kita bicara soal penyembahan, ini enaknya harus pakai musik. Kalau nggak pakai musik, minimal gitar, kayaknya menyembahnya kurang enak gitu ya. Padahal itu bukan masalah musiknya. Demikian juga penyembahan itu juga bukan bicara soal lagu. Kita nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, kita hafalin lagu-lagu itu, kita bilang kita sudah menyembah Tuhan. Memang dalam ibadah, ya, dalam kegiatan ritual agama kita, penyembahan itu salah satunya adalah waktu kita menyanyikan lagu-lagu puji-pujian dan lagu-lagu penyembahan. Tapi itu semua bukan hanya sampai di situ waktu kita menyembah Tuhan. Penyembahan itu lebih luas daripada kita menyanyikan lagu, kita mengikuti lagu lewat musik, atau mungkin kita lewat mazmur. Ya, kalau kita perhatikan, WL seringkali kan meminta setelah kita nyanyi lagu yang sudah kita tahu lagu-lagunya, ya sudah ada bait-baitnya, WL kadang-kadang memberikan kesempatan kepada kita untuk bermazmur. Bermazmur itu seperti apa? Nah, saya berharap jemaat harus mengerti arti bermazmur. Jadi nggak cuma habis dengar lagu dari WL, nyanyi bersama, terus waktunya bermazmur, kita diam. Enggak. Kita naikkan mazmur. Kita nyatakan mazmur yang kita naikkan seperti apa? Contohnya kita berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan, aku memuji Engkau sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Tuhan, Engkau yang bertakhta di atas puji-pujian kami, maka saya percaya Tuhan hadir lewat ibadah. Pada saat Engkau hadir, aku akan terima berkat daripada Tuhan. Jadi puji-pujian yang kita bawa, kita nyanyikan itu lebih bebas. Kalau lagu sudah ada kata-katanya yang diatur. Tapi waktu bermazmur kita bebas menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Nah, itu adalah yang disebut juga dengan penyembahan. Bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar musik dan juga nada. Ya, jadi di sini kita akan semakin dalam untuk mengerti dan memahami tentang penyembahan. Kalau kita perhatikan dalam ada satu peristiwa ketika Yesus berada di daerah Samaria, dia sedang haus ya, siang-siang bolong. Kemudian dia ketemu dengan perempuan Samaria ya, yang sedang menimba air. Coba kita lihat, ini juga secara tersirat ayat ini bicara soal penyembahan. Ya, secara tersirat. Mari kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kita lihat ayatnya, Yohanes 4 ayat 22. Oke, ini 21. Oh ya, oke ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Jadi di sini waktu pembicaraan antara Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus berkata bahwa di dalam ayat 21 dan ayat 22 tadi, bahwa perempuan ini, orang Samaria ini menyembah di atas gunung. Tapi Yesus berkata bahwa yang Tuhan kehendaki adalah menyembah kepada Tuhan. Ayat 22 tadi yang kita baca ya. Jadi di sini kita melihat bahwa penyembahan itu harus didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Bukan sampai di menyembah kepada sesuatu, ya misalnya patung atau hal apapun. Jadi di sini kita lihat bukan hanya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita penyembahan itu, tapi bagaimana kita bisa menangkap perkataan Tuhan atas hidup kita. Jadi penyembahan itu membuat kita bukan hanya sampai, oh kita memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya tinggikan nama Tuhan. Tapi ada waktunya waktu kita menyembah, Tuhan berbicara kepada kita. Ada waktu misalnya untuk kita tenang, kita diam, kita dengar suara Tuhan, Tuhan bisa bicara.
di tengah ibadah waktu kita menyembah Tuhan. Ya, saya pernah mengalami hal yang luar biasa begini. Ini pengalaman ya. Waktu saya masih SMA waktu saya mengikuti ibadah, sejak masuk dalam pujian penyembahan saya sudah rasakan hadirat Tuhan. Terus lagi saya sementara mengikuti lagu yang dinyanyikan, tiba-tiba dalam penyembahan itu saya rasa ada kuasa yang meliputi saya. Terus Tuhan bicara kepada saya. Jadi lagi sementara yang lain pada menyembah, suara Tuhan itu datang kepada saya. Dan tiba-tiba saya menangis. Saya nggak sadar, saya meneteskan air mata. Dan Tuhan bicara dengan memberikan kekuatan penghiburan kepada saya pada waktu semua jemaat sedang menyembah Tuhan. Orang lain mungkin nggak melihat saya sedang berhubungan secara khusus dengan Tuhan pada saat mereka sedang menyembah Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan untuk berbicara dengan caranya Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Jadi ada kuasa waktu kita menyembah Tuhan. Jangan sia-siakan ibadah kita. Kita pikir kalau ibadah itu nanti tunggu firman Tuhan baru itu disebut ibadah. Enggak. Ada yang telat datang ibadah hanya pas firman Tuhan. Kita kehilangan dari bagian dari ibadah kita. Atau misalnya sebelum doa berkat sudah keluar duluan. Itu juga bukan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau menyembah Tuhan dari awal pujian penyembahan, firman sampai kepada doa berkat, kita mengikuti ibadah tersebut. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu mau kita menyadari bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk yang menyembah Tuhan. Dalam ayat yang Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, coba kita lihat lagi dua ayat ini, 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah jelas bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah, bukan penyembahan. Amin. Penyembahan itu bagian dari kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan puji-pujian yang lahir dari hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan cari itu penyembah, orang yang suka menyembah Tuhan dimanapun kapanpun. Itu yang dicari oleh Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa saatnya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa itu penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Dalam roh dulu. Menyembah dalam roh itu bicara soal sikap hati kita, roh kita, spirit kita yang tunduk dan hormat serta mengakui kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ya, jadi ini bicara kalau kita firman Tuhan katakan menyembah dalam roh, sikap hati, roh kita, spirit kita tunduk, hormat kepada kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu diekspresikan dengan menyembah. Kalau kita tahu Raja di atas segala raja hadir dalam ibadah, sikap kita bagaimana? Kalau misalnya di tengah-tengah kita tiba-tiba presiden datang, sikap kita langsung hormat. Amin. Nah, kalau kita tahu dalam ibadah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan hadir, sikap kita adalah hormat, tunduk kepada Tuhan. Jangan hormat dan tunduk tanpa disuruh. Ngerti ya? Kalau hormat dan tunduk, mari kita hormati Tuhan. Kalau hormat dan tunduk tanpa disuruh, nah itu bahaya. Berbeda konotasinya. Ya, jadi
ekspresi kita dalam menyembah itu dalam roh bisa berubah memuji Tuhan. Kita ini kan manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi harus ada ekspresi. Amin. Kalau kita sedang bersyukur, ekspresi kita bagaimana? Girang, gembira. Ya. Tapi kalau kita sedang misalnya menerima berkat Tuhan, ya kita kan pasti bersuka cita, loncat, ya kan. Wah, kalau dapat misalnya lotre jutaan kan pasti kita teriak, yes, saya dapat nih. Atau misalnya Tuhan menunjukkan mujizat, kita bisa bilang kepada orang lain, wah, saya dapat mujizat Tuhan. Pasti dengan ekspresi. Gak mungkin misalnya kita dapat berkat dari Tuhan yang luar biasa, ekspresi kita datar. Enggak ya? Enggak mungkin. Nah, demikian juga waktu kita sedang menyambut Tuhan dalam ibadah. Kita sedang mau mengagungkan dan memuji Tuhan, ekspresinya harus kelihatan. Amin. Kalau kita sedang memuji Tuhan, nah salah satunya apa yang kita lakukan? Angkat tangan. Itu ekspresi bahwa kita menyembah Tuhan. Gak mungkin kita misalnya menghadap Tuhan dengan penyembahan, tapi sikap kita kaku. Enggak. Ya. Waktu kita menyembah, pasti kita angkat tangan. Karena kenapa? Kita mengangkat, kita mengagungkan, bahkan kita bisa bersujud, kita naikkan mazmur kepada Tuhan. Jadi semua ekspresi itu harus didasari oleh hormat, tunduk, pengagungan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya perasaan atau emosi belaka, enggak. Tapi ada sikap ekspresi yang ditunjukkan. Itu menyembah dalam roh. Nah, menyembah dalam kebenaran, ya, kita bukan hanya menyembah Tuhan pada saat doa dan ibadah. Kalau doa dan ibadah mungkin di sini kelihatannya semuanya baik-baik, kudus gitu ya, karena nyembah Tuhan, semua lagi ibadah, semuanya baik. Tapi menyembah Tuhan yang Tuhan inginkan adalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjadi penyembah Tuhan yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas ya di sini bahwa penyembahan itu luas. Penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang ibadah di kebaktian minggu atau ibadah komsel dan di mana kita bisa menyembah Tuhan, tapi penyembahan itu juga bicara soal hidup ibadah kita sehari-hari. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa penyembahan sejati itu terwujud dengan yang poin pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya akan baca ulangi ayat yang ke-22. Ayat 22 bisa ditampilkan dalam Yakobus. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kalau kita hanya mendengar, kita menipu diri sendiri. Tapi yang Tuhan inginkan bukan saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Matius 7, kita lihat dulu. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi di sini orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya mendengarkan firman Tuhan, itu disebut sebagai orang yang bodoh. Dan diumpamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Kalau orang membangun rumah di atas pasir, apa yang terjadi? Rumahnya sebesar apapun, seindah apapun rumah itu, maka rumah itu akan hancur, ya, berantakan, hancur berantakan. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang bodoh, harus jadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah membangun rumahnya di atas
batu yang solid, yang kuat. Dia akan bangun setinggi-tingginya, maka rumah itu akan jadi rumah yang kuat. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 22 tadi, orang yang tidak melakukan firman disebut menipu diri sendiri. Maksudnya menipu diri sendiri seperti apa? Artinya mereka itu memiliki pemahaman tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang benar, tetapi tidak bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Jadi orang-orang itu adalah orang yang, buat apa kita tahu banyak, kita mengerti banyak tentang hal yang baik, tentang hal yang benar, tapi kita tidak melakukan satu pun. Percuma. Lebih baik kita tidak punya pengetahuan yang baik dan benar, kita tidak melakukannya. Ya. Tuhan mungkin masih menghargai mereka yang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, yang Tuhan inginkan melakukan firman Tuhan. Sebab berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan saja mendengar, jadi melakukan firman-Nya. Terus dikatakan begini, sehingga kalau kita sudah tahu tentang hal yang baik dan yang benar, dan kita melakukannya, maka kita tidak akan merugikan diri kita sendiri. Karena kenapa? Waktu kita melakukan firman Tuhan, berarti kehidupan kita akan berkembang. Kerohanian kita, spiritual kita, moral kita akan bertumbuh menjadi semakin baik, jadi semakin benar. Karena kita tahu dan melakukan firman Tuhan. Nah, seseorang yang hanya bicara tentang nilai-nilai yang baik, dia tahu misalnya nggak boleh mencuri. Dia tahu bahwa kalau anak-anak sekolah nggak boleh nyontek, ya seperti firman Tuhan bilang. Terus misalnya berbohong, berdusta, memfitnah. Perkataan-perkataannya kita tahu bahwa tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang tidak boleh menurut firman Tuhan. Tapi kalau kita masih sering melakukannya, maka kita disebut sebagai orang yang bodoh. Kita tahu nilai-nilai yang baik, tetapi kita tidak mengaplikasikannya dalam tindakan. Hal ini akan membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Jadi untuk kita melakukan firman Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita berpikir. Berpikir dulu tentang perubahan apa yang harus kita ubah dalam hidup kita. Jadi waktu firman ini datang kepada kita, ya, kita renungkan firman yang sudah kita dengar, atau dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita akan berpikir, kita bilang, Tuhan, Engkau sedang bicara apa kepada saya? Perubahan apa yang harus saya lakukan untuk hidup saya menjadi lebih baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan? Terus kita juga melihat apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita sikapi dan kita lakukan. Itu yang akan membuat hidup kita akan bertumbuh. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita capek-capek datang di ibadah, ya, dan kita hanya dengar firman Tuhan, tapi waktu kita dengar, kita bilang, wah ini firman terlalu berat. Oh ini firman Tuhan ini gak berlaku buat saya. Ini firman Tuhan kayaknya saya gak bisa lakukan. Maka kita akan sia-sia dalam ibadah. Tapi setiap kali kita beribadah, kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Dan waktu saya dengar ini, saya mau melakukan firman Tuhan. Karena waktu saya menjadi pelaku firman Tuhan, saya menjadi orang yang berbahagia dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh dan berkembang. Amin. Dan bahkan berbuah-buah lebat. Oke, yang kedua adalah penyembahan itu bicara soal mengekang lidah. Penyembahan yang sejati itu bukan hanya sampai kita melakukan firman, tapi juga di dalam ayat Yakobus 1 ayat 26. Coba bisa ditampilkan. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, sudah rajin ke gereja, hari Minggu gak pernah absen, sudah melayani pekerjaan Tuhan,
tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadah. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, nanti pas udah dipanggil Tuhan, terus ternyata Tuhan bilang stop, kamu gak bisa masuk surga misalnya. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kan saya ini udah rajin ke gereja, setiap hari Minggu saya ibadah. Ya, saya setia. Orang-orang pada bilang, oh saya rajin beribadah, setia. Tapi hanya karena masalah tidak mengekang lidah, ya, kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maka jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Penyembahan atau ibadah yang sejati kepada Allah ditentukan oleh kemampuan kita mengekang lidah. Amin. Karena lidah ini firman Tuhan katakan seperti dunia kejahatan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka lidah itu juga akan membawa kita kepada penghakiman dan kehancuran. Ya. Jadi menjaga dari perkataan-perkataan yang menipu itu yang harus kita kendalikan dalam lidah kita. Jangan sampai kalau kita sudah mulai punya pikiran jahat, mulai punya pikiran bohong, menipu, lebih baik kita apa? Tutup mulut kita. Kita tahan supaya jangan bohong. Ya. Terus dikatakan kita juga berkata-kata yang kasar. Itu juga adalah hal yang disebut sebagai perkataan yang tidak bisa kita kekang. Kalau kita harus mengendalikan lidah kita tidak berkata-kata yang kasar. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berkata kasar kepada anak, dampaknya sangat luar biasa. Sekalipun kita mungkin berpikir itu biasa untuk membuat anak kita kapok, tapi kadang-kadang perkataan kita yang kasar itu membekas sampai alam bawah sadar dia, sehingga pada waktunya dia akan menyimpan perkataan kita yang kasar dan berusaha untuk membalas. Ya, ada sebuah cerita, ini sebuah kesaksian nyata, saya pernah juga cerita ya. Ada seorang komisaris polisi di Hong Kong. Dia ini adalah seorang komjen ya, komisaris jenderal, komandan besar kepolisian. Dia ini orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran begitu luar biasa. Tapi ternyata dalam rumah tangganya, dia ini keluarganya hancur-hancuran. Istrinya diomelin, anaknya juga diomelin, dimaki-maki. Kalau disetrap itu digajar hukumannya itu sampai membuat hati anak itu membekas luka kepada orang tuanya, kepada khususnya ayahnya. Sampai setelah dia besar, ya, dia menjadi penjahat yang paling dicari oleh kepolisian di Hong Kong. Di waktu dia, ini ada kisah nyatanya dalam sebuah film yang diperani oleh Jackie Chan. Ya, ini diambil dari sebuah kisah nyata. Jadi bapaknya komisaris besar di kepolisian, tapi anaknya penjahat besar. Waktu ditanyain setelah dia hampir ya, akhirnya dia tertembak juga ya, tembak mati. Waktu ditanyakan apa alasan dia melakukan hal demikian, menjadi penjahat besar padahal bapaknya polisi, dia bilang dia benci kepada bapaknya, dan karena dia benci kepada bapaknya, dia mau jadi lawan daripada bapaknya yang sebagai polisi. Bapaknya polisi menegakkan kebenaran, saya penjahat akan membuat kehancuran. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Perkataan-perkataan yang kasar yang keluar dari mulut, karena kita tidak bisa menjaga lidah kita. Kemudian perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan menghina, bahkan perkataan kutuk. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dijadikan untuk melepaskan perkataan kutuk, tapi Tuhan menciptakan kita untuk senantiasa melepaskan perkataan yang membangun dan menjadi berkat.
Jadi jangan sampai kita mengutuki, apalagi mengutuki anak kita. Oh, dasar kamu anak setan. Ya. Kalau dia anak setan, orang tuanya siapa gitu ya. Nah, kita sering mengutuk. Makanya di dalam firman Tuhan ini, kalau ada bangsa-bangsa, jangan sampai kita lepasin kutuk. Amin. Kita lepasin berkat. Kalau terjadi sekarang ini di perang antara Israel dan Hamas, yang kita doakan adalah bukan mengutuk, tapi berdoa. Tuhan berkati Israel, Tuhan berkati Palestina, rakyatnya yang sedang menderita, sedang dalam pengungsian. Kita lepaskan berkat, doakan, bukan lepaskan kutuk. Jangan, ya. Karena kita diciptakan bukan untuk melepaskan kutuk, tapi melepaskan berkat. Nah, bahkan hal-hal buruk yang lain yang diakibatkan oleh mulut kita. Seringkali kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Kita sampai bilang gini, saking orang yang udah gak percaya sama kita bilang gini, saya sumpah. Sumpah, misalnya sumpah kita bilang gini, biar disamber petir. Gua gak akan ini. Wah gila, sampai janji-janji. Kalau yang lain mungkin sampai sumpah apa ya, demi langit sumpah apalah. Tapi kita tidak demikian. Firman Tuhan katakan, ya di atas, ya, tidak di atas, tidak. Jadi katakan aja, ya atau tidak. Cukup, gak usah sumpah-sumpah. Karena perkataan kita itu akan dihakimi. Ya. Terus Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata apa? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau ini firman Tuhan sangat jelas, hidup mati kita ditentukan lidah. Kita harus mempergunakan lidah itu untuk menghasilkan kehidupan, buah kehidupan, bukan buah kematian. Berarti harus kita sering ucapkan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, ya, kata-kata yang mendorong. Itu harus kita ucapkan, bukan kata-kata yang menjatuhkan, bully, ya, menghina, menghakimi. Jangan. Kita ucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi orang yang berhasil, diberkati Tuhan. Karena yang keluar adalah perkataan yang membangun, perkataan yang baik. Tapi kalau yang keluar hanya yang negatif, maka yang negatif itu akan datang atas hidup kita. Kita yang undang hal negatif itu datang oleh karena perkataan yang kita ucapkan. Tapi perkataan yang positif yang kita ucapkan akan datang yang positif kepada kita. Karena kita mengundang hal-hal yang positif. Ya, jadi hal ini jelas. Perkataan kita dapat membunuh karakter seseorang, betul kan? Makanya bahaya sekali perkataan kita. Kalau kita sampai membuat seseorang sampai patah semangatnya, ini bisa membuat orang itu jadinya nggak percaya diri. Akhirnya orang itu merasa gagal dan terpuruk oleh karena perkataan kita. Kemudian dalam Yakobus 3 ayat 8 berkata begini. Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Siapapun tidak bisa mengendalikan lidah kita. Yang bisa mengendalikan lidah kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang bisa tahan mulut seseorang? Firman Tuhan katakan, dasar lidah tak, ada orang bilang ya, dasar lidah tak bertulang. Kalau orang udah jelek-jelekin, ya kita gak bisa tahan perkataan seseorang. Perkataan menghina, perkataan yang jelek-jelekin kita gak bisa tahan perkataan seseorang. Tapi kita bisa mengendalikan lidah kita sendiri. Ya, betapa pentingnya perkataan dan lidah kita kuasai, supaya hal-hal yang baik itu datang kepada kita. Kemudian yang terakhir dalam Matius 12 ayat 36 dulu. Matius 12 ayat 36.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Diserap Bapak Ibu. Hanya karena perkataan kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Maka setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan di hari penghakiman diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Jadi ini yang saya bilang, sia-sialah ibadah kita. Kita rajin ibadah minggu, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Di hari penghakiman, semua perkataan sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Yang terakhir, Amsal 10 ayat 11. Amsal 10 ayat 11 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi lebih baik bicara sedikit daripada bicara banyak. Karena orang yang bicara banyak pasti akan juga banyak kesalahan. Lebih baik bicara yang sedikit, kita menahan bibir kita, baru kita disebut sebagai orang yang berakal budi. Seringkali kan kalau kita udah gak tahan, dengar sesuatu, dengar cerita, kita terpancing emosinya, kita seringkali mau lontarin keluar kata-kata gitu. Lebih baik kita menahan bibir. Jangan sampai akhirnya misalnya kita dengar sesuatu cerita, kita tahu nih ceritanya, kita cerita juga panjang lebar, akhirnya kita jadi penggosip. Menggosip sesuatu yang belum tentu benar. Tapi kita tahu kayaknya sini benar nih, tapi belum tentu benar. Akhirnya kita menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar. Jadi lebih baik tahan. Benar kan, seringkali kan kita kayak kepancing gitu ya, pengen ngomong sesuatu karena mungkin kita tahu, tapi lebih baik kita doakan orang itu. Kalaupun dia punya kesalahan, lebih baik kita tahan bibir kita. Udah deh, jangan ceritain ya, biarin aja. Biar Tuhan berperkara dengan orang. Bagian kita mendoakan. Ya, saya lihat ibu-ibu di sini ada yang bisa menahan perkataan, ya itu baik. Mari terus jaga lidah kita. Kita kendalikan lidah kita. Karena ibadah itu juga bicara soal mengekang lidah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membantu mereka yang lemah. Dalam Yakobus 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 27 ya. Oke. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Penyembahan atau ibadah yang murni itu terbukti dari tindakan yang benar. Ya. Ibadah bukan aktivitas di dalam gedung ibadah. Nggak cukup sampai di situ, tapi berlanjut kepada apa yang kita kerjakan setelahnya atau selanjutnya. Ya, misalnya yang kita lakukan setelah kita beribadah, kita mau jadi penyembah yang sejati atau hidup kita boleh menjadi penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan, harus ada praktek. Prakteknya adalah salah satunya mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, apa arti yatim piatu dan janda-janda? Yatim piatu dan janda-janda ini bicara soal simbol mereka yang lemah, yang butuh pertolongan. Ya, jadi kita perlu mengunjungi, kita perlu menolong, kita perlu membantu akan mereka yang lemah dan yang mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu yang disebut dengan membantu orang yang lemah. Oke ya. Nah, jadi saya kemarin melayani khotbah di keluarga ya, acara Natal. Dan tempat di mana kami mengadakan ibadah Natal kan biasanya kami sudah tahu tempat di mana keluarga kami ini tinggal gitu ya. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya pikir pakai alamat yang sudah pernah saya ikutin waktu ibadah Natal beberapa waktu lalu gitu ya.
Nah, tapi waktu ke sana ternyata saya nggak ketemu. Ternyata tempatnya udah berpindah di tempat yang lain. Dan waktu akhirnya saya datang, saya tanya kepada keluarga juga yang tinggal di situ, ya. Terus saya tanya, oh sudah pindah ya? Saya bilang gitu kan. Terus kata keluarga saya ini yang jadi tuan rumah acara Natal, dia bilang, enggak, rumah saya masih ada di situ. Tapi di sini adalah jadi rumah yang disebut rumah misi. Jadi waktu saya datang juga ternyata yang sedang duduk di situ bukan cuma keluarga yang sedang merayakan acara Natal, tapi juga ada orang-orang tua, orang-orang jompo yang ternyata tinggal di rumah. Jadi ceritanya, saudara saya ini cerita bahwa semenjak pandemi, kira-kira 3 tahun yang lalu, dia menyediakan rumahnya untuk menjangkau pertama penderita COVID. Tapi setelah orang itu ada yang sembuh, setelah COVID berlalu, ternyata mereka mau tetap tinggal di rumah daripada keluarga saya ini. Dan setelah itu, semenjak COVID, dari ngomong ke ngomong, akhirnya orang banyak yang nitipin orang tuanya, atau orang tuanya yang nggak bisa, yang udah nggak mampu lagi anak-anak itu untuk ngurusin, tinggal di rumah misi. Dan saudara saya ini bilang untuk tinggal di sini nggak ada biaya apa, gratis. Siapa orang-orang yang memang mungkin sudah bisa mampu untuk menjaga orang tuanya, katanya silakan di situ ya. Nah, jadi saya lihat, waduh kasihan ibu-ibu, ada bapak-bapak yang buta ya. Dan ternyata bukan cuma orang-orang tua yang sehat-sehat gitu ya, maksudnya tua sehat-sehat, tapi ada yang sakit, kemudian ada yang Alzheimer ya, lupa gitu ya. Jadi dia lupa udah makan. Jadi setiap kali tanyain sudah makan belum, dia makan lagi, dia lupa. Jadi apa yang dia lakukan dia lupa. Itu orang yang Alzheimer. Jadi makan terus. Terus ada lagi yang Alzheimer-nya adalah mandi. Jadi udah mandi, dia bilang masuk lagi kamar mandi, dia merasa belum mandi. Terus udah selesai, masuk lagi kamar mandi karena dia pikir belum. Jadi kasihan. Ya kita yang masih di sini sehat-sehat, ya anak-anak masih bisa ngurus, masih bisa jaga, masih bisa pelihara, lindungi, bersyukur. Amin. Karena ada yang udah nggak mampu, sampai ada yang udah meninggal di rumah misi itu. Waktu ditelepon sama saudara saya untuk ini nih, mama kamu udah meninggal, udah deh, terserah mau dikubur gimana, mau diapain gimana, terserah. Waduh. Jadi udah sampai kepada penguburannya, dikubur sama saudara saya. Bahkan dia bilang gini, udah kalau memang mau kami ke sana, biayain transportasi kami ke sana. Oh, Bapak yang saking nggak mampunya ya. Ya, memang ada yang mampu, punya uang, tapi nggak bisa ngurus. Jadi di sini saya lihat, wah luar biasa saudara saya ini. Dia cerita, dia mulai dengan iman, mulai dengan belas kasihan kepada seseorang. Dan yang luar biasa yang datang ke situ juga bukan cuma Alzheimer, sakit fisik, tapi juga ada yang gila. Jadi ini lebih parah lagi. Kalau orang gila, wah ini butuh penanganan khusus ya. Orang stres, ada yang bekas gembala, hamba Tuhan stres. Nah, kalau udah stres, tindakannya macam-macam. Nah, di sini. Jadi kita lihat bahwa betapa mereka itu butuh kasih Tuhan. Jadi saudara saya bilang, saya mau buang pemikiran saya tentang orang-orang yang dibawa ke sini. Saya tidak menganggap bahwa mereka ini orang buangan, bukan. Tapi biji mata Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi di sini saya lihat, wah ini luar biasa. Setiap kita juga perlu memperhatikan orang yang lemah, orang yang butuh pertolongan. Saya berharap melalui gereja GBI Alpha Omega ini hanya ada pelayanan ya dari gereja untuk juga ada beras gitu ya. Itu bukti dari kita memperhatikan jemaat ya.
Dan saya berharap juga jemaat memperhatikan baik sesama orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen. Jadi di dalam rumah misi dari keluarga saya ini enggak cuma orang Kristen, agamanya beda-beda, tapi dilayani dengan penuh kasih. Ya, jadi di sini mari kita lihat juga di dalam firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi di sini jelas siapa menindas orang lemah, dia juga menghina Tuhan yang menciptakan. Jadi sebenarnya kenapa ayat ini dikatakan demikian? Di hadapan Tuhan, ya, mau laki, mau perempuan, mau tua atau muda, mau misalnya rambutnya beda-beda, ada yang keriting, ada yang lurus, kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, kemudian jabatannya, posisinya, kemudian gajinya yang berbeda-beda, ya, pendapatannya berbeda-beda. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Kitalah yang sering membuat perbedaan. Kita pikir bahwa orang yang banyak duit lebih dihargai, orang yang terkenal kita lebih hormati daripada yang lemah, yang miskin. Kita nggak menghargai mereka, orang lemah. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau kita menindas orang lemah karena kita menganggap dia ini siapa sih, kita sedang menghina pencipta kita. Ya. Jadi jangan ikuti pola pikir dunia, kita harus ikuti pola pikir Tuhan. Karena siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, dia memuliakan Tuhan. Kalau kita lebih peduli kepada orang miskin, orang lemah, belas kasihan kepada mereka, kita sedang memuliakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga saya pernah juga sampaikan bahwa kalau kita menolong atau memberi pinjaman kepada orang miskin, kita mengutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita. Jadi jangan pandang, ya, dia lebih kaya, dia lebih sukses, berhasil, ya. Jadi ukurannya Tuhan itu bukan kekayaan, keterkenalan, karir yang hebat, bukan. Tuhan gak mandang itu. Semua sama di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menganggap diri hebat dan orang lain lebih rendah daripada kita, kita menempatkan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Kita sedang menghina ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus harus datang kedua kali? Harus datang menjadi manusia. Karena semua manusia itu di hadapan Tuhan sama. Tuhan mau menyelamatkan semua manusia. Karena berharga ciptaan Tuhan ini. Manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling spesial di hadapan Tuhan. Ya, jadi waktu kita melihat orang miskin, itulah waktunya kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Kita harus punya belas kasihan kepada mereka. Itulah yang memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sikap kita terhadap kaum yang lemah akan menentukan kemurnian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, dari situ Tuhan akan bisa lihat, ini murni nggak ibadah kita, murni nggak penyembahan kita. Kalau kita masih memandang orang sebelah mata, berarti kita belum menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita sudah belajar: menjadi pelaku firman, mengekang lidah, dan membantu mereka yang lemah. Itulah yang disebut dengan penyembahan sejati. Oke. Nah, sekarang karena kita dalam ibadah, mari saya rindu kita bangkit berdiri, kita mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan menjadi penyembah sejati, yaitu lewat ucapan syukur, ya, mazmur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya undang pemusik boleh maju. Haleluya.
Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bahkan Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kami mau menghormati Engkau. Kami mau tunduk kepada Tuhan. Kami mau mengekspresikan Tuhan. Engkau Tuhan yang layak. Engkau Tuhan yang ditinggikan. Engkau Tuhan yang kami masyhurkan. Sebab kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau hidup di dalam kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan ekspresi penyembahan kepada Tuhan. Kuatkah aku bertahan? Kau harapan dalam kesesakan. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau tunjukkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu ikat, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Tuhan buat anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hidup kita. Kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Kita tahu kita ada sampai dengan hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ada mereka yang mengharapkan dan merindukan untuk merayakan hari Natal, tetapi sebelum mereka merayakannya, mereka tidak dapat mengikuti akan acara itu karena mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi biarlah hidup hari-hari ini kita boleh bersyukur. Dan jika kita masih ada sampai dengan hari ini, biar hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hidup kita menjadi penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan hanya sampai pada waktu kita beribadah pada hari ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktikkan tindakan penyembahan kita kepada Tuhan melalui hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan Immanuel menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesesakan sekalipun, Dia Allah Immanuel yang menyertai sepanjang hidup. Oleh sebab itu mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal, dan juga sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kami mau jalani hari-hari ini, hari-hari indah, hari-hari yang Tuhan beri sebagai anugerah dan berkat daripada Tuhan, buat kami boleh mengalami perkembangan dan pertumbuhan iman yang sejati lewat penyembahan kami, lewat hidup yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Mari kita nyanyikan iman.
ibadah yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan. Kami percaya melalui pujian, penyembahan, ucapan syukur, bahkan setiap pemberian persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat Tuhan, baik persembahan, ucapan syukur, persembahan sukarela, perpuluhan, dan semua yang sudah diberikan bagi Tuhan. Kami percaya setiap pemberian yang kami bawa di hadirat Tuhan tidak pernah sia-sia. Sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kami berlipat kali ganda. Karena kami menghargai, kami menghormati, kami mentaati akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang datang dengan beban berat. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dan berbeban berat Tuhan sudah lepaskan dan bebaskan, sehingga kami boleh menjalani hari demi hari dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, sehingga apa saja yang kami perbuat, biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sekolah dan kuliah, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam mereka melakukan tugas pendidikan mereka. Kami percaya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi kebanggaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja Tuhan dalam pekerjaan, baik sebagai pengusaha, baik sebagai karyawan, dalam segala tugas-tugas pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap usaha yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan memberkati Tuhan, sehingga janji Tuhan mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan menerima semua janji-janji yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bagi setiap ibu rumah tangga juga Tuhan berkati dalam melakukan pekerjaan mereka dengan setia untuk mengurus keluarga mereka Tuhan, terhadap suami dan terhadap anak. Tuhan berkati setiap ibu rumah tangga, mereka boleh tetap kuat dan doa-doa mereka akan berkenan di hadirat Tuhan, sebab istri adalah tiang penopang keluarga dan suami. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya dari setiap ibu-ibu Tuhan, mereka boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para suami Tuhan. Oh Bapa, berkati para bapak Tuhan, supaya hati mereka boleh Tuhan pulihkan, sehingga hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, sehingga hati anak-anak juga akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Kami rindukan boleh terjadi pemulihan dalam keluarga Tuhan, boleh terjadi keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas keluarga Tuhan. Kami percaya anugerah dan berkat Tuhan akan turun atas setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa negeri kami Indonesia. Kami tahu kami tinggal di negeri yang diberkati oleh Tuhan, dan segala kekayaan alam yang ada di dalam negeri ini kami percaya Tuhan yang memelihara. Dan Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa, baik mulai daripada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan benar Tuhan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi membuat negeri ini maju dan sejahtera. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan sedang membawa negeri ini untuk mengalami perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang dahsyat, sebab Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, khususnya bagi negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami rindukan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal jalan kebenaran dan hidup itu, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku terjadi atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh Tuhan bawa menggenapi destiny, rencana Tuhan yang besar atas negeri ini terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk tahun 2024 sebentar lagi kami akan memasukinya, khususnya pada bulan Februari akan terjadi pemilihan bagi para caleg Tuhan, dan juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami serahkan akan pemilu tahun 2024, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sampai kami tahu Tuhan, Engkau akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa, Engkau akan memilih presiden wakil presiden
yang berkenan di hati Tuhan, yang akan memimpin negeri ini. Kami percaya semua proses untuk pemilu ini boleh berjalan lancar, aman Tuhan. Jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari segala kerusuhan Tuhan. Kami serahkan biar negeri ini, biar shalom Tuhan turun atas negeri ini, dan Indonesia akan menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang setia menepati janji-janji. Oleh sebab itu, turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dimanapun engkau berada, sehingga segala pekerjaan pelayanan dan semua hal yang kau kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah, dan kita tetap hidup dalam kebenaran, tetap setia, tetap taat kepada firman Tuhan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan